Untuk acara selanjutnya yaitu pemateri kepada Pak Gede Betal kula aturaken. Matur suksema pembawa acara Bu Ida berikan waktu untuk memberikan, karena ini dengan WHDI terus terang materi saya sebenarnya tentang sedikit Otonan dan Banten, nanti detailnya beliau, tapi karena ini berkaitan dengan ibu-ibu WHDI, saya akhirnya mengangkat tema kedudukan seorang wanita di dalam agama Hindu ya, karena wanita jadi ampuro, ini dalam pikiran terbersit tulisan saya ada tentang tema ini ya. Oke, yang tiang hormati Daromo, lanang istri, rumangku ketut, Ibu BHDI, Ibu PHDI, Ibu WHDI, tokoh-tokoh umat, Bapak Ibu umat sedharma, adik-adik, anak-anak sekalian, terimalah wakil panganjali saya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Angayu Bagya, Puji Astungkara, kita panjatkan ke hadapan Ida Sang Widiwasa, karena semua yang terjadi ini adalah tidak lepas dari kuasa beliau seperti yang dikatakan oleh Bu Penny tadi. Terus terang ini acara yang mendadak. Saya sebenarnya dengan Ika itu hanya ngomong, Ika, aku mau main ke Mojosari. Daripada saya ke sini tidak ada manfaatnya, ayo belajar bikin Banten, gitu ceritanya awalnya. Lah kok Bu Penny kemarin ngasih susunan acara, lah kok detail ini formal, saya kaget. Akhirnya Astungkara saya kontak beliau dan beliau berada waktu, padahal sangat sulit loh ketemu beliau ini. Terus terang kalau nggak Suecan Sayang Widi loh. Juri untuk pelatihan Ursawa Dharma. Ada juri pelatihan Ursawa Dharma Gita, tapi nggak tahu Sayang Widi yang mengatur semuanya. Jadi kalau di dalam Bhagavad Gita itu ada mengatakan aham sarwasyo prabawo mata sarwam prawartate itimantuam bajantemam bodha bawo samanwita. Jadi segala sesuatu yang di alam semesta ini terjadi itu karena kekuasaan Sayang Widi. Kalau tidak beliau yang mengatur, sudah tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan. Jadi semuanya terjadi karena memang sudah beliau mendesain, merancang, cuman keterbatasan manusia kadang-kadang tidak bisa memahami itu. Tidak panjang lebar, latar belakang, suksema kepada Bu Penny yang sudah menyiapkan segala sesuatunya lebih dari ekspektasi yang saya harapkan. Padahal rencana wis ngeleset di bawah lebih enak untuk menjejahitan kan. Enaknya di bawah, ini ternyata di kursi, nanti gimana kita atur lagi. Kembali kepada tema saya, bagaimana sih sebenarnya kedudukan seorang wanita di dalam agama Hindu? Walaupun sekali lagi sebelumnya leluhur kita menganggap wanita itu adalah tidak memiliki peran dalam kehidupan dia. Dia ada di belakang, Bapak Ibu. Ada 3 kan fungsi wanita. Yang satu adalah mana, yang kedua adalah maca, yang ketiga adalah masak, ya kan? Itu kan peran wanita kalau zaman dulu kan begitu. Seolah-olah tidak memiliki arti. Wes, pokoknya kok nang buri. Wes, mari ngono habis nang buri kon maca, oh kan begitu. Tetapi saya memahami lebih dalam pesan dari leluhur kita loh. Ternyata itu loh ajaran yang luhur, Bu Penny. Tidak sekedar mana, tidak sekedar masak, tidak sekedar maca, mboten. Oke. Mana artinya apa? Melahirkan. Melahirkan itu kalau manifestasi Tuhan itu siapa? Wisnu, pencipta, ya kan? Berarti seorang wanita adalah manifestasi Tuhan dalam wujudnya sebagai Wisnu. Dia menciptakan seorang anak yang suputra dengan apa? Mengorbankan dirinya. Bapak Ibu kalau masih muda dulu badannya bagus apa enggak? Bagus. Kenceng, keset. Setelah punya anak badannya bedah ngalor ngidul. Mengorbankan dirinya untuk bisa menciptakan insan yang suputra. Belum jadi suputra, baru menciptakan tok. Yang kedua adalah kedudukan seorang wanita di dalam agama Hindu itu juga di samping untuk melahirkan tadi dengan mengorbankan dirinya, bahwa ibu jangan menganggap bahwa wanita itu tercipta dari
bagian tulang rusuknya laki-laki, atau sebagai bahasa kerennya subordinasi atau hasil samping gitu loh. Hasil samping daripada seorang laki-laki bukan Bu. Ibu seorang wanita dan laki-laki dalam agama Hindu diciptakan karena Tuhan menjadikan dirinya menjadi seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kitab Manusemberti Adya 1 Sloka 32 itu mengatakan Dwi dua kertua atmano deham ardena purusa bawat ardena narit sebagai pencipta. Mana? Ya. Untuk bisa menciptakan, Tuhan saja bisa menciptakan, harus ada saktinya Dewi Saraswati. Sehingga seorang ibu-ibu juga ini harus cerdas Bu, harus juga memiliki pengetahuan untuk bisa menciptakan itu. Nah, kemudian setelah menciptakan, setelah mana tadi yang kedua apa? Masak. Masak itu kan untuk hidup, memelihara. Masa diciptakan toh anak digeletakno kan enggak, dipelihara. Manifestasi Tuhan dalam wujudnya sebagai Wisnu. Ada siapa di belakang Wisnu? Ada Dewi Laksmi dan Dewi Sri. Ya kan? Jadi ibu ini ketika memelihara adalah manifestasi Tuhan sebagai Wisnu agar bisa memelihara. Bukan masak koyok nang pawon ngono maksudnya mboten. Nggih. Tidak saja memelihara anak tapi memelihara kehidupan dalam keluarga. Nggih. Kesuksesan keberhasilan seorang suami bapak-bapak ini karena ada ibu di belakang dia. Yate nasyantu pujiante ramante tate dewata yatrai tastu na pujiante sarwo talah kriya. Kitab Manusemberti Adya 3 Sloka 56. Jadi di mana ada wanita dihormati, di sanalah para dewa akan hadir. Di mana wanita tidak dihormati, tidak ada pahala, tidak ada iatnya yang berpahala. Tidak ada karma yang berpahala. Oleh karena itu bapak-bapaknya jangan pernah berani kepada istrinya. Oh, bapaknya nggak ono gitu. Jadi istrinya yang membuat, oh kalau begitu Pak De biar banyak yang mendoakan aku tak rabi loro apa telu kan banyak. Boten. Dalam agama Hindu tidak diizinkan beristri dua. Bukan kawin dua kali loh ya. Kawin dua kali ada ketentuan di dalam kitab Parasara Dharma Sastra. Ada 5 hal yang diizinkan untuk menikah lagi. Salah satunya ketika suaminya meninggal. Jadi istrinya boleh kawin lagi ketika suaminya meninggal. Jadi seorang laki-laki beristri dua itu tidak diizinkan. Nanti baca kitab Candakya Niti Sastra, Santosa Trisukarrawiyah Swadare Bojane Dana. Seorang laki-laki harus puas dengan 3 hal. Istrinya sendiri, makanan yang disediakan oleh istrinya, 1 harta yang diperoleh oleh keluarga itu. Ya, jadi harus puas dengan istrinya. Jadi beristri 1 seorang laki-laki, tidak boleh. Enggak. Seorang suami juga begitu, boleh menikah lagi ketika istrinya meninggal, tapi ketika istrinya masih ada tidak diizinkan. Loh ada cerita loh Krishna itu istrinya banyak. Itu adalah dia sebagai pengembala, sebenarnya bukan istri dalam konteks secara fisik, tapi secara rohani, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga tadi masak, mana, sekarang maca. Maca itu berarti kan untuk menciptakan sesuatu yang bagus, membuat semua yang buruk itu menjadi indah, kan begitu. Meskipun sudah 50 tahun tapi maca kan kelihatan nyenengno juga, kan begitu. Artinya bagaimana seorang istri itu bisa membuat kehidupan dalam rumah tangga itu menjadi tetap harmonis. Seorang istri itu banyak ngalahnya ya. Banyak menengnya, banyak ngalahnya seorang. Kenapa? Dia hanya ingin menciptakan keluarga itu adalah harmonis. Tapi dengan demikian seorang suami tidak bisa juga semena-mena. Dalam menciptakan keharmonisan, ada sesuatu yang harus dibuang, ada sesuatu yang harus ditinggalkan, ada sesuatu yang harus dibunuh, yaitu apa? Ego.
Manifestasi Tuhan sebagai pelebur atau penghancur siapa? Adalah Siwa. Sehingga dalam hal ini seorang istri adalah manifestasi dari Siwa. Dia melenyapkan, dia menghancurkan, dia menghilangkan segala buruk, segala kelemahan yang ada dalam keluarga. Seorang istri itu sangat pinter menyimpan rahasia biasanya, walaupun dalam tanda petik seorang istri itu suka ngerumpi. Tapi ada batas-batas waktu, batas-batasan yang memang tidak ada diceritakan. Sekali lagi, Maitri Dewa Bawa, seorang wanita, seorang ibu adalah perwujudan Tuhan di alam semesta. Sehingga sekali lagi saya katakan seorang istri dalam konteksnya sebagai mana, masa, dan maca adalah manifestasi Tuhan sebagai Trimurti dalam wujudnya di skala, yaitu seorang wanita. Ya Bapak Ibu. Jadi ibu-ibu, saya harapkan menjadi Tuhan, bukan dari Tuhan dalam maksud jaluk disembah bohong, menjadi Tuhan mampu menciptakan, mampu memelihara, mampu menjaga keharmonisan dalam rumah tangga itu. Nah, salah satu kewajiban sekarang seorang ibu itu adalah melaksanakan upacara yatnya. Nanti baca juga kitab Manu Semerti Adhyaya 2 Sloka 10. Sloka 11 itu menyatakan di sana ada sifat-sifat tugas seorang wanita. Ya, nanti silakan Ibu kalau punya Manu Semerti ya. Jadi sekali lagi salah satu upacara yatnya yang harus Ibu pahami seperti tema kita adalah otonan ini. Nah, dalam otonan nanti lebih jauh, lebih detail Juru Mangku yang menyatakan, yang akan menjelaskan. Saya cuma memberikan sedikit latar belakang kenapa otonan ini sangat penting, kita menggunakan banyak sarana. Nanti dipikirnya, Pak De, ini Pak De dari Bali, nanti sarananya Banten, Bali, Boten. Saya sudah ngomong dengan Juru Mangku, kita menyesuaikan dengan apa tradisi dan budaya yang ada di Mojokerto khususnya, atau di semeton dari suku Jawa. Ingat, Banten segala sesuatunya itu adalah hanya perwujudan dari ungkapan rohani kita yang kita wujudkan ke dalam bentuk fisik, sehingga orang itu bisa mengerti, bisa memahami maksudnya apa sih itu. Banten ini kalau di dalam Bhagavad Gita ada 12 sloka kelima itu mengatakan klesa adik taras tesam awyakte aksakte setasam awyakte higatir dukam eva wate awabyate. Jadi sangat sulit kita mewujudkan sesuatu yang bersifat rohani. Klesa adik taras tesam awyakte itu diwujudkan ke dalam bentuk fisik sehingga kita mudah mengerti. Sehingga apa? Boleh bentuknya berbeda di Bali ataupun dengan di Jawa boleh, tetapi hakikatnya kita berbicara pada nilainya. Nilainya adalah sama. Perwujudan dari rasa bakti kita kepada Ide Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Kita bersyukur, kita angayu bahagia bahwa anak kita sampai saat ini ketika otonan itu masih ada dalam keadaan sehat. Jadi otonan itu kita hanya bersyukur, mengingatkan diri, mengingatkan kita, oh aku dikei titipan ambek Tuhan, ambek Sang Hyang Widi untuk ngopeni iki. Kita tetap memohon juga supaya kita bisa memelihara. Kalaupun sekali lagi, kalaupun mungkin anak kita tidak beruntung dalam segi fisik, Bapak Ibu jangan pernah menomorduakan anak kita. Anak-anak ibu, angayu bagian. Karena apa? Ayo kelahiran sebagai manusialah dia diberi kesempatan untuk bisa memperbaiki kualitas dirinya. Secara fisik boleh berbeda, tetapi intinya adalah bagian dari Sang Hyang Widi Wasa sebagai Sang Atman. Sekali lagi saya berpesan kepada ibu-ibu khususnya di Mojokerto, dimanapun mungkin yang menyimak acara ini, bagaimanapun keadaan anak-anak kita secara fisik, jangan pernah merasa kecewa, jangan pernah dinomorduakan, jangan pernah disia-siakan. Anak kita tidak mengharapkan dia lahir, tapi adalah orang tua yang menikah mengharapkan punya anak.
Berarti kan apa? Orang tua yang mengharapkan, bukan dia yang mau lahir. Aku mau lahir, Tuhan enggak. Ya Bapak Ibu, untuk menikah tujuan dari pernikahan salah satunya kan memiliki anak. Oke. Darmo Sampati, Praja dan Ratri. Praja itu memiliki anak ya, memiliki keturunan. Itu tiga tujuan dari pernikahan. Oleh karena itu, ketika anak kita lahir, apapun bagaimanapun keadaannya, angayu bahagia, bersyukur, bersukacita, salah satunya diwujudkan dengan melaksanakan otonan. Nah, demikian Bapak Ibu, sedikit pemaparan bagaimana kedudukan seorang wanita dalam agama Hindu, bagaimana kewajiban, salah satu kewajiban ibu-ibu sebagai seorang ibu, yaitu menjalankan upacara yatnya, salah satunya otonan. Demikian kurang lebih. Selanjutnya langsung ya Bu Ida saya serahkan kepada Jero Mangku. Langsung Jero Mangku, satu dengan para Mosanti. Om Santi 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 Om. Oh, nanti mataharinya kan geser ke sana. Nanti kan tambah ke sana lah ngetut ke matahari. Ini menambah imunitas badan. Enggak, nanti matahari ke sana tambah dingin di sini. Ya kan? Malah mundur sedikit malahan.